Merhaba guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan membahas tentang perkacamataan perminusan sesuai sama request kalian. Ya kan, ini. Maaf ya nungguin lama karena baru sempet buat videonya. Dan ya ini dia, langsung aja ya. Aku pertama mau ceritain pengalaman aku sampai minus 12 kayak gini itu gimana. Yap, aku itu pengalamannya pertama kali pakai kacamata itu waktu aku umur kira-kira 5 tahunan lah ya. Waktu aku TKB itu aku pertama kali pakai kacamata. Nih aku lihat, kasih contoh fotonya aku waktu TK pakai kacamata. Nah itu tuh waktu aku pakai kacamata awalnya ada pemeriksaan gitu, tes mata di sekolah TK-nya kan. Nah terus tuh ada gambar gitu. Nah pas ada gambarnya tuh dokternya bilang ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa gitu kan ya. Nah terus gue langsung gini, pas lagi lihat gambarnya ada yang beberapa bisa, terus ada yang berkaki 4 tuh, gue inget banget sampai sekarang sumpah dah, berkaki 4. Terus pas berkaki 4 gue mikir itu apa, kucing, kambing, apa-apaan gitu kan. Terus ternyata gue kayak meraba-raba gitu kan, itu apa gitu, gue kayak ngerti dah itu. Terus tuh teman-teman gue pada bilang, yang namanya bocah-bocah ya waktu TK, itu misalkan itu kambing, terus dia bilang tuh kucing gitu kan ya, kucing ya. Gue kagak kagak kelihatan ya, gue percaya teman-teman gue tuh emang deh. Ya udah pas gue teman-teman gue pada bilang kucing, gue ikutan aja tuh jawab kucing gitu kan. Ya Allah, bocah TK dikibul-kibulin sama teman-teman. Iya, jadi kayak yang ya udah deh. Terus nggak tahu, mungkin dilihat dari apanya emang minus gitu kan. Tapi pas dari kecil nggak langsung minus 12, enggak. Itu tuh pertama dari kecil minusnya kecil, lupa tapi berapa minusnya nggak tahu, lupa. Terus lama-lama gede, nambah gitu sampai sekarang umur 23 tahun ya. Minus aku sekitar 12,5, akhirnya sekitar 12-an lah gitu. Nggak mau nambah lagi gitu, tapi ya sedikit lagi. Ini sih takut bermasalah karena kan katanya aku lagi hamil kan sekarang, karena katanya orang hamil juga resiko minusnya nambah atau apa. Cuman banyak yang bilang kalau minus itu nggak bakalan nambah di umur 21 tahun. Jadi kayak udah tetep gitu di situ gitu, stay, nggak bakalan berubah gitu. Cuman ya who knows kan, nggak tahu gitu. Jadi ya udah gitu, pengalamannya kayak gitu. Jadi nggak langsung ya kalau minus gede itu langsung gede gitu, enggak. Itu tetap dari minus kecil terus nambah gitu. Terus juga dulu mungkin aku waktu kecil suka nonton TV deket-deket gitu kan, sampai gini-gini, sampai gitu gitu di depan TV gitu kan ya. Jadinya ya udah deh gitu, apa namanya, mungkin itu juga salah satu faktor ya. Jadi nanti kalau punya anak udah deh, takutnya sih emang ada gen keturunan. Cuman sebenarnya aku pun di keluarga aku doang yang minusnya besar banget gitu. Mama papa plus minusnya kacamatanya pakai plus, cuman dia nggak pakai kacamata, ngerti gak sih? Kayak ada plus tapi nggak pakai kacamata, it's okay gitu. Jadi seharian nggak pernah pakai kacamata mama papa gitu kan. Terus kalau kakak pakai juga minus 5-an lah gitu ya, cukup gede lah ya, tapi nggak segede aku gitu kan, sampai lebih dari 10 gitu. Nah adekku nggak pakai kacamata gitu. Jadi kayak nggak gen juga sih, mungkin juga waktu kecil aku kenapa, atau faktor kacamata apa, nonton deket-deket, atau juga aku mungkin faktornya gara-gara kata mama mungkin waktu kecil aku salah urut gitu, kayak sarafnya gitu kan yang kena atau apa ya, banyak gitulah gitu yang spekulasi. Apa gitu. Jadi nggak cuman gen doang ya, karena ya orang tuaku sama keluargaku juga ada yang nggak pakai kacamata, nggak pakai kacamata gitulah istilahnya. Cuman kakakku sama aku aja yang pakai kacamata minus yang lumayan gitu. Apalagi aku di atas 10 gitu kan, 12. Kalau kakak masih 5 gitu. Ya gitu. Jadi apa namanya, nggak cuman dari gen atau apa gitu, cuma mungkin ada faktor-faktor lainnya gitu.
gitu. Nanti kalau punya anak ya semoga aja anakku nggak nurun kacamatanya setebel aku gitu kan. Jadi seandainya minus ya jangan sampai minus deh gitu. Jadi dari kecil ya insya Allah deh kayak ya udah harus dijaga dari per dunia elektronikan gitu ya, soalnya itu cepet banget sih pasti, apalagi zaman sekarang kan, aduh apalagi zaman lagi stay di rumah aja itu kan, apalagi gitu kan, jadi kayak apa-apa gadget gitu ya nggak sih. Itulah pengalamannya guys tentang cerita bagaimana aku memakai kacamata. Nah kali ini aku akan mencoba mengikuti kalian sesuai requestan kalian tuh, baca kalau tanpa kacamata, tanpa soft lens itu tuh gimana, apakah sedekat itu, apa sejauh itu aku bisa gitu kan. Oke langsung aja. Nah aku udah menyiapkan ini berbahasa Turki semua ya, karena nggak ada buku bahasa Indonesia bu di sini, aku nggak bawa buku bahasa Indonesia, mohon maaf nih ya kan. Jadi ya udah apa yang aku baca aja lah ya, ya udah, nanti kayak baca gitu kan, gede apa kecilnya gitu, sesuai, ada novel juga misalkan. Kalau ini ya udahlah gitu ya, langsung aja nih aku buka kacamatanya. Terus pertama aku mau coba ini nih, segini jaraknya aku nggak kelihatan, bayang, blur. Bukan orang yang minusnya besar itu bukan nggak bisa lihat ya, tapi burem, bedain, bukan nggak bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat buta sayang. Jadi aku baru bisa kelihatan jelasnya, aku bisa baca segini, aku bisa baca yang gede nih, yang ini segini masih bisa, segini masih bisa kelihatan lah gitu. Her shake choke net, her shake choke net, ya kan. Kalau yang bawahnya aku kira-kira bisa seginian nih, kira-kira segini. Hasar ihban takibi yapmak ürünlerimiz ve avantajlarımız hakkında bilgi almak gibi birçok sigortacılık işlemini bilgisayarınız veya cep telefonunuzla her yerden Anda gerçekleştirebilirsiniz. Kayak gitu, segitu bisa baca, cuman ya gitu jaraknya, nggak bisa baca segini cuy, segini nih, ini aja tadi segitu kan gitu. Ini tuh dokumen waktu aku ngurus kayak KTP-nya di Turki gitu, kayak ID, visa izin tinggalnya di Turki gitu, ikamet namanya gitu guys. Aku bisanya bacanya segitu jaraknya, aku bisa baca, kamu jangan menghina aku. Tapi ya gitu, orang minus besar tuh bacanya aku udah deket-deket, karena kalau jauh nggak kelihatan, namanya juga rabun jauh ya, rabun jauh ya. Kalau minusnya gitu, jadinya orang minus gede tuh bukannya nggak bisa lihat, tapi burem aja, blur nih, kayak foto, tahu kan foto yang kitanya fokus belakangnya blur, nah kayak gitu, kayak kita tuh ngeliat yang belakangnya blur gitu. Kalau kayak warna bentuknya gitu mah kelihatan. Nah ini ganti deh. Nah ini juga, ini waktu pas aku kayak syaratnya ngurus apa perpanjangan visa di Turki, aku juga dikasih ini kemarin. Yang ini bahasa Turki, ini bahasa Inggris. Aku bacanya kayak begini dong. Ini bahasa Inggris, ini bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Kayak bahasa Thailand atau Jerman kali, nggak tahu. Terus ini Rusia. Terus ini Arab. Tuh. Jadi kita baca yang bahasa Inggrisnya ya guys. Nah, ini kan, ini ada yang gede, ada yang kecil. Nih, aku kalau baca yang atasnya bisa segini. About institution. Nah, bawahnya, nih yang kecil-kecil segini, aku itu baru bisa baca segini jaraknya. Lihat. Mana sih? Nah, segini. Nggak kelihatan soalnya cahaya. Nah, segini. Aku baca ya. Action and
procedures related to foreigners' entry into, stay in and exit from Turkey, as well as their removal, international protection, temporary protection, and the protection of victims of human trafficking are carried out by the Directorate General of Migration Management of the Ministry of Interior pursuant to the law number blah 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 on foreigners and international protection. Tuh, kok bisa baca segitu? Kalian ngerjain aku ya untuk baca dekat-dekat. Aku bisa baca, cuman ya gitu, deket banget gitu. Nah, challenge aku berhasil kan? Kamu meminta aku untuk membuat challenge ini, aku bisa, tenang saja. Segini nih misalkan, aku bisa baca segini. About residence permit document. Please always carry your residence permit with you. If you lose your document, please apply to Provincial Directorate of Immigration Management as soon as possible. Resident permits document cannot be used outside the purpose of those it is issued for, and this document alone does not grant you the right to work. You can enter into Turkey without a visa from the border gate with your valid residence permit and passport. Gitu, kok bisa bacanya segitu guys? Sedih ya, jadi kalian jangan punya deh. Kalian jangan punya minus sebesar ini. Jadi kalau di sekolah pun ya, di sekolah pun aku baca itu, aku duduk di kelas itu, aku always paling depan. Karena bukan sok pinter, tapi mataku terlalu besar. Kalau aku duduknya di tengah atau di belakang, aku nanti nggak bisa belajar, nggak konsentrasi gitu loh. Burem ngeliat ke depannya tuh jauh banget, pusing gitu. Kalau di depan ya udah enak gitu belajarnya, kelihatannya jelas, nggak harus gua gini-gini untuk ngelihat kayak jauh banget gitu, capek matanya gitu kan. Jadi lebih enak duduk di depan. Bukannya guru yang mindahin di depan gitu, enggak, gue mah milih sendiri, udah gue duduknya paling depan gitu. Sumpah dah, bukannya so pinter kayak apa gitu, kagak, nih gara-gara mata cuy, mohon maaf kita nih. Gitu. Dan jadi kayak gue ujian nasional duduk depan guru udah biasa gitu, kayak udah biasa cuy, ulangan duduk depan guru udah biasa, karena mata batin gue di depan gitu kan. Gitu. Nah, ini kalau misalkan novel kayaknya lebih kecil tadi ya. Oh, sinopsisnya juga kecil nih. Kalau ini gede gini, L.N. Tolstoy, Insan Neile Yashar. Kalau yang kecil ini, mohon maaf nih, sama sih kecilnya kayak tadi. Cuman ini, bahasa Turki, bete banget gue bacanya. Lev Nikolayevich Tolstoy, Anna Karenina Savage V. Baruch Kreutzer Sonat V. Dirilizin Buyuk Yazanen Sonotus ya Yelenda Kendini Insan Aile Din Deleto Plum. Ya kayak gitu deh kira-kira ya guys. Tuh udah kan, udah gue buktiin tuh. Bisa kan baca gue dari jarak segitu. Pokoknya jaraknya segitu guys. Tapi kalau besar tulisannya, hurufnya bisa lumayan rada jauh. Cuman kalau yang tulisannya kecil-kecil sampai segini bacanya. Gitulah guys ya, kisah kasih. Kisah seorang memakai kacamata tebal, berminus tinggi di atas 10 ya. Ya, itulah pengalaman aku. Semoga kalian enjoy this video. Jangan lupa komen, share, biar tetap semangat orang-orang ya. Walaupun banyak nih kayak yang ngeluh ke aku nih, Kak, aku nggak pede pakai kacamatanya tebel gini-gini. Sama, dulu aku juga gitu. Aku juga kayak yang, ya Allah tebel banget kacamata gue, lensa gue tebel banget gitu kan zaman sekolah ya. Ini kayak ada nggak nih ya laki yang suka sama gue kalau begini pakai kacamatanya gitu kan ya. Tapi ya udah gitu. Sekarang lensa juga bisa ditipisin, walaupun kayak nggak tipis-tipis banget nih kacamata gue, walaupun ini nggak tipis-tipis nih,
nggak tipis-tipis banget, tapi lumayan. Kalau ini nggak ditipisin segede gini bu, mohon maaf lensanya, sumpah deh. Soalnya gue pernah waktu SMP kayak dapet kacamata gratis gitu sesuai sama minusnya waktu diperiksa dari sekolah negeri kan gue, dari pemerintah gitu. Ya Allah, itu lensa kagak ditipisin, mohon maaf, lensanya nempel ke mata gue setebel itu gitu, nempel ke mata gue karena nggak ditipisin gitu. Jadi kayak pakai apa waduh ngomongnya jadi hancur, jadi kayak make kaca pembesar di mata nempel gitu kan. Jadi gitu deh guys. Jadi ya sekarang udah modern, udah apa-apa bisa. Jangan nggak pede, sumpah. Kalian tuh cantik ganteng walaupun minusnya besar. Tinggal kalian pede. Kalau kalian pede tuh percaya diri, orang pun ngelihat kita juga enak gitu, kayak orang pun ngelihat kita juga asik gitu, kayak nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang aneh gitu. Jadi ngelihat kita tuh juga yang tetap aja cantik, tetap aja ganteng gitu misalkan. Serius dah, soalnya gue juga dulu gitu, karena emang dulu kalau nggak ditipisin gitu kan. Cuman ya emang gue kalau beli kacamata always minta ditipisin lensanya, karena kalau nggak ditipisin tebel banget. Itu dia tuh yang waktu gue dapet SMP sampai nempel di mata lensanya dari pemerintah gratis. Nggak gue pakai lah, gila gue pakai udah kayak kaca pembesar udah kayak pakai kaca pembesar jalan gue begitu gitu tuh. Ih, makanya gitu guys. Yang penting kalian percaya diri, jangan kayak nggak pede gitu, apalagi kalian masih sekolah gitu kan, takut nggak ada yang suka sama kalian atau gimana. Ya Allah, udah enjoy aja deh masa sekolah mah. Mau dia suka atau nggak suka, ya kalau jodoh suka kita padanya, sumpah ya, kayak nggak peduli deh lu pakai minus kacamata yang mana. Malah kayak suami aku gitu ya, bukannya banggain suami aku, no. Tapi dia kayak malah waktu pertama ngeliat aku pakai soft lens, dia bilang bagusan pakai kacamata daripada pakai soft lens gitu. Kan makanya selera orang tuh beda-beda, jadi nggak usah takut nggak ada yang suka gitu. Oke? Oh ya guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan kalian mau aku bikin konten apa lagi gitu untuk merekomendasiin aku ya kan. Jangan lupa nih yang pada kemarin suruh aku bikin konten ini, challenge ini, pada komen ya. Kalian mau aku challenge apa lagi? So, semoga kalian enjoy this video and see you on my next video. Bye bye.